Tulaihah Al-Asadi, kisah pemberontakan terhadap Khalifah Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas kisah yang penuh intrik, keberanian, dan akhirnya penyesalan. Ini adalah kisah tentang Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, seorang pemimpin suku yang pernah menentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa Perang Riddah. Mari kita mulai. Tulaihah berasal dari Bani Asad, salah satu suku Arab yang kuat dan berpengaruh. Dia terkenal sebagai seorang ksatria tangguh, pemimpin yang berkarisma, dan juga memiliki kemampuan dan strategi perang. Saat Islam datang, banyak suku di Arab yang masuk Islam, termasuk Bani Asad. Namun tidak semua orang menerima Islam dengan sepenuh hati. Ketika Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi, terjadi kekacauan di Jazirah Arab. Banyak suku yang merasa tidak lagi terikat dengan Islam dan mulai memberontak. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Perang Riddah atau perang melawan kaum murtad. Salah satu pemimpin pemberontakan yang paling terkenal adalah Tulaihah Al-Asadi. Setelah wafatnya Rasulullah, Tulaihah melihat kesempatan untuk mengambil kekuasaan. Ia mengaku sebagai nabi baru dan mendapatkan pengikut dari sukunya sendiri, serta beberapa suku lainnya, termasuk Bani Ghatafan. Tulaihah mengklaim bahwa ia juga menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, sebagaimana Rasulullah. Namun wahyu-wahyu yang ia sampaikan justru berbeda dari ajaran Islam yang sebenarnya. Tidak hanya itu, ia juga mengubah hukum-hukum Islam agar lebih menguntungkan dirinya dan sukunya. Berita tentang munculnya nabi palsu ini sampai ke Madinah. Khalifah Abu Bakar yang saat itu baru saja diangkat sebagai pemimpin kaum muslimin langsung menyadari bahaya besar yang mengancam umat Islam. Maka Abu Bakar segera mengirim pasukan untuk menghadapi Tulaihah dan pengikutnya. Setelah wafatnya Rasulullah, Tulaihah Al-Asadi melihat kesempatan untuk mengambil kekuasaan di antara suku Arab. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di tengah perkemahan Bani Asad, mengumumkan bahwa ia telah menerima wahyu dari Allah. Di bawah langit yang membara saat senja, ratusan pengikutnya berkumpul, mendengarkan dengan takjub. Tulaihah mengenakan jubah hitam panjang, serban yang melambai terjun angin, dan wajahnya berseri dengan keyakinan. Aku adalah utusan Allah, Jibril telah berbicara kepadaku, serunya lantang. Sebagian orang mengangguk dengan kagum, tetapi beberapa lainnya saling bertukar pandang dengan ragu. Seorang lelaki tua dari Bani Asad maju ke depan. Suaranya bergetar, "Jika engkau benar seorang nabi, tunjukkan mukjizatmu." Tulaihah mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu menutup matanya seolah sedang menerima wahyu. Orang-orang menahan nafas, namun tidak ada yang terjadi. Tidak ada petir, tidak ada tanda-tanda dari langit. Namun Tulaihah tetap teguh. Mukjizat datang bukan dari manusia, tetapi dari keimanan kalian kepadaku. Beberapa suku mulai mempercayainya dan bersumpah setia, tetapi sebagian lain tetap ragu. Ini adalah awal dari pemberontakan besar yang akan mengguncang kepemimpinan Islam di masa Abu Bakar. Abu Bakar mengutus panglima perangnya yang terkenal, Khalid bin Walid, untuk menumpas pemberontakan Tulaihah. Pertempuran besar pun terjadi di tempat yang bernama Al-Buzakah. Pada awalnya pasukan Tulaihah memberikan perlawanan yang sengit. Mereka adalah prajurit-prajurit tangguh yang sudah terbiasa dengan medan perang di padang pasir. Namun pasukan Khalid bin Walid jauh lebih terlatih dan memiliki strategi perang yang lebih unggul. Ketika pertempuran semakin sengit, Tulaihah berusaha meyakinkan pasukannya bahwa dirinya memang seorang nabi. Ia masuk ke dalam tendanya, berpura-pura menerima wahyu, lalu keluar dengan perintah-perintah baru yang seolah-olah berasal dari Allah. Namun ketika pasukannya mulai kalah, mereka sadar bahwa tidak ada keajaiban yang terjadi.
Dulaiha sendiri pun akhirnya melarikan diri dari medan perang, meninggalkan para pengikutnya dalam kekalahan. Setelah kekalahannya, Dulaiha melarikan diri ke Sam, Suriah saat ini, dan hidup dalam pelarian selama beberapa waktu. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merenungkan kesalahannya. Beberapa tahun kemudian, Dulaiha akhirnya menyadari kekeliruannya dan kembali masuk Islam dengan penuh keimanan. Ia datang ke Madinah dengan hati yang tulus dan meminta ampun kepada Khalifah Umar bin Khattab yang saat itu telah menggantikan Abu Bakar. Bukan hanya itu, Dulaiha bahkan berjuang sebagai prajurit Islam dalam peperangan melawan Persia dan Romawi. Ia bertempur dengan gagah berani dan akhirnya gugur sebagai seorang muslim sejati. Kisah Dulaiha mengajarkan kepada kita banyak hal. Ia adalah contoh bagaimana ambisi dan keserakan dapat menyesatkan seseorang, tetapi juga bagaimana kesadaran dan taubat dapat membawa seorang kembali ke jalan yang benar. Dari seorang pemberontak, ia akhirnya menjadi pejuang Islam yang gugur di medan perang. Ini adalah bukti bahwa Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang benar-benar ingin bertaubat. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.